Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, oleh karena itu Ustazah, kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa untuk selalu bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, bayangkan Ustazah, jika suatu saat nyawa kita diambil, kenikmatan hidup kita diambil oleh Allah, gimana apa yang akan kita rasakan? Nah, mulai dari sekarang, mulai detik ini dan mulai saat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya selalu berterima kasih apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu diberikan kesehatan, baik itu diberikan kenikmatan hidup maupun diberikan kenikmatan yaitu berupa makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita selalu untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan bersyukur karena Allah telah memberikan kita segala sesuatunya dengan gratis. Nah, baiklah Ustazah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, sedikit hadis yang ingin Ustazah sampaikan. Hadisnya tentang niat. Nah, hadis tentang niat yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, oleh sebab itu Ustazah, jika niat kita baik, maka hasilnya akan baik. Namun ketika niat kita tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, oleh sebab itu Ustazah, ketika kita ingin berniat, berniatlah dengan sesungguhnya. Baik, Ustazah, kita mulai materi kita pembelajaran hari ini dengan judul materinya adalah fauna khas negara-negara ASEAN. Nah, jadi karena negara ASEAN itu ada 10 negara, maka 10 negara tersebut akan kita lihat fauna khas yang ada di negara mereka. Dan sebelum belajar, saya harap antum sudah menyediakan alat tulis sehingga ketika pelajaran dimulai, Ustaz harap antum sudah mengikutinya dengan baik dan bisa mencatat materi yang telah Ustazah sampaikan. Tetap semangat Ustazah, berdoa dan berdoa pada Allah semoga diberi kemudahan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah Ustazah, kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum kita mulai, Ustazah ingin tanya kepada antum semua. Nah, pertanyaannya, tahukah antum apa itu fauna? Nah, jadi pertanyaannya Ustazah minta pada antum, kira-kira antum mengetahui nggak apa itu fauna? Oke, baik, Ustazah akan membantu antum semua. Nah, fauna di sini adalah sebuah lingkungan hewan yang mencakup semua jenis hewan dan kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Nah, jadi fauna itu adalah sebuah lingkungan hewan. Nah, biar antum mudah menghafalnya, yaitu fauna artinya adalah hewan. Nah, jadi fauna itu Ustazah, dia adalah hewan. Ustazah, kita lihat fauna yang pertama di negara Vietnam. Nah, Vietnam memiliki banyak aneka fauna. Nah, kita lihat ada fauna khas yang ada di negara Vietnam. Yang pertama adalah bekantan, yang kedua adalah gajah India, dan yang ketiga adalah beruang madu. Nah, yang ketiga contoh yang Ustazah barusan sampaikan itu adalah salah satu contoh fauna khas yang ada di negara Vietnam. Selanjutnya, negara yang kedua adalah negara Thailand. Negara Thailand juga memiliki banyak fauna. Salah satunya adalah badak, yang kedua ada harimau, yang ketiga ada namanya berang-berang. Nah, itulah fauna yang ada di negara
Thailand. Nah, Ustazah, kita lanjut. Fauna yang berada di negara berikutnya adalah negara Singapura. Nah, salah satu fauna khas yang ada di negara Singapura adalah monyet ekor panjang. Yang kedua ada namanya tupai, dan yang ketiga ada namanya gajah Asia. Selanjutnya, untuk negara yang berikutnya adalah Filipina. Negara Filipina juga memiliki banyak fauna. Salah satunya adalah pesut, yang kedua ada namanya kakak tua, dan yang ketiga ada namanya rangkong. Nah, itulah salah satu fauna khas yang terdapat di negara Singapura dan di negara Filipina. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kita lihat di negara berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki banyak fauna. Salah satunya adalah namanya panda merah, yang kedua ada namanya monyet pesek, dan yang ketiga ada namanya gajah Asia. Nah, selanjutnya kita lihat di negara tetangga kita adalah negara Malaysia. Fauna di sana ada orang utan, yang kedua ada namanya burung takut, dan yang ketiga ada namanya bekantan. Nah, itulah salah satu fauna khas yang berada di negara Myanmar dan negara Malaysia. Biasa, sebelum Ustazah melanjutkan ke materi berikutnya, Ustazah ingin memberi antum latihan. Nah, latihannya sudah antum lihat, ada 3 soal yang harus antum kerjakan di Google Form. Setelah mengerjakan jawabannya di Google Form, kemudian antum catat kembali di buku latihannya. Kegunaannya adalah untuk sebagai bahan bacaan antum. Karena ketika ada ulangan ataupun ujian, kemungkinan besar soal yang akan Ustazah ambil bisa dari latihan yang telah kita pelajari. Jadi silakan catat dengan tulisan yang rapi dan jawab pertanyaannya dengan jawaban yang benar. Nah, soal pertama adalah apakah yang dimaksud dengan fauna? Yang kedua, tuliskan 3 jenis fauna yang hidup di negara Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga fauna agar tidak punah? Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Semoga jawabannya benar semuanya. Dengan Ustazah ada 3 negara lagi yang kita lihat faunanya. Yang pertama ada negara Laos. Negara Laos faunanya ada namanya owa jambul, dan yang kedua ada namanya harimau, dan yang ketiga ada namanya beruang hitam. Selanjutnya kita lihat di negara Indonesia. Untuk negara Indonesia, fauna khasnya ada orang utan, yang kedua ada namanya komodo, dan yang ketiga ada namanya tarsius. Nah, itulah salah satu fauna khas yang terdapat di negara Laos dan di negara Indonesia. Kita lihat di negara yang terakhir adalah negara Kamboja. Kita perhatikan fauna khas yang ada di negara Kamboja. Salah satunya ada namanya gaur, dan yang kedua ada namanya gajah. Sebenarnya untuk di negara Kamboja itu masih banyak lagi fauna yang terdapat di sana. Tapi Ustazah ambil hanya 2 contohnya. Mudah-mudahan dengan materi yang telah Ustazah sampaikan ini, semoga antum bisa mengerti dengan baik. Baik anak Ustazah, itulah materi yang telah Ustazah sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Nah, jika ada kendala nanti silakan antum bertanya ke orang tua antum atau langsung bertanya ke Ustazah juga bisa. Jadi Ustazah harap setiap kali materi yang telah Ustazah sampaikan silakan antum pelajari di rumah, antum ulang-ulangi materinya supaya nanti materinya bisa antum pahami dengan baik dan benar. Baikkan Ustazah, tetap semangat, tetaplah jadi anak yang soleh dan anak soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Ustazah akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.